Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu Guru hebat. Kali ini saya Yanti Armayani CGB Angkatan 9 Kabupaten Mojokerto akan memaparkan koneksi antar materi modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai pemimpin. Perkenalkan, berikut adalah fasilitator saya Ibu Yuni Purwanti MPD sekaligus pengajar praktik saya Ibu Yunita Septin SPD. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu CGP membuat kesimpulan atau sintesis dari keseluruhan materi yang didapat. Dengan beraneka cara dan media, CGP dapat melakukan refleksi bersama fasilitator untuk mengambil makna dari pengalaman belajar dan mengadakan metakognisi terhadap proses pengambilan keputusan yang telah mereka lalui dan menggunakan pemahaman barunya untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan yang dilakukannya. Mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik menurut Bob Talbot. Kaitannya kutipan di atas dengan proses pembelajaran yang sedang saya pelajari saat ini adalah masalah dilema etika, di mana kita tahu bahwa pendidikan adalah proses yang sistematis dan terencana, di mana seseorang pendidik tidak hanya mengajarkan materi, konsep, teori, namun semua hal yang sehingga hal itu berdampak pada pembentukan karakter dari anak didik kita. Seorang pendidik harus mampu menjadi teladan, terutama bagi murid-muridnya. Dengan keteladanan perkataan maupun tindakan, semua tercermin dalam kesehariannya. Menjadi pendidik berarti kita siap menjadi role model. Semua nilai kebijakan bagi peserta didik dan seluruh warga sekolah bahkan lingkungan kita tinggal. Berikut adalah beberapa pertanyaan semantik untuk koneksi antar materi. Yang pertama, bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Trilogika memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Ingarso Sungtulodo memberikan pengaruh yang besar dalam mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Ki Hajar Dewantara berpandangan bahwa sebagai seorang guru harus memberikan teladan atau contoh praktik baik kepada murid. Ing Madyo Mangunkarso, dalam setiap pengambilan keputusan, seorang guru harus memberikan karso atau usaha keras, dan pada akhirnya guru membantu murid untuk dapat mengambil keputusan terhadap permasalahannya secara mandiri. Tut Muri Handayani, di mana guru hanya sebagai pamong yang mengarahkan murid-muridnya. Pertanyaan kedua yaitu bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Setiap pendidik yang baik adalah yang memiliki nilai-nilai positif yang tertanam dalam dirinya, karena nilai-nilai positif akan mengarahkan kita mengambil keputusan dengan resiko yang sekecil-kecilnya. Keputusan yang mampu memunculkan kepentingan dan keberpihakan pada peserta didik. Yang kedua, nilai-nilai positif mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid adalah manifestasi dari pengimplementasian kompetensi sosial emosional kesadaran diri, pengolahan diri, kesadaran sosial dan keterampilan berinteraksi sosial dalam mengambil keputusan secara berkesadaran penuh untuk meminimalisir kesalahan dan konsekuensi yang akan terjadi. Pertanyaan ketiga yaitu bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh coaching yang telah kita pendampingan kegiatan coaching atau bimbingan oleh fasilitator dalam perjalanan pembelajaran secara efektif membantu kemampuan saya terutama dalam sampai engkau berapa contoh praktik coaching yang baik memberi gambaran untuk
dapat diterapkan di sekolah. Keputusan-keputusan dengan teknik coaching berdasarkan etika, nilai-nilai kebijakan sesuai dengan visi-misi sekolah yang berpihak pada murid dan menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Keterampilan coaching juga dapat menunjukkan kreativitas yang dimiliki peserta didik. Dengan coaching, guru dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi siswa Menarilah dan terus tertawa, keempat yaitu walau bagaimana dunia tak seindah suka. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia sangat mempengaruhi penampilan selamanya. sekolah atau pendidik yang suasana hati akan kondisi emosionalnya baik, maka keputusan yang diambil juga dapat dipertanggungjawabkan. Cinta Ketika guru berhadapan kepada hidup memberikan senyuman abadi, walau hidup kadang tak adil, tapi cinta lengkapi kita. Laskar pelangi takkan terikat waktu, jangan berhenti mewarnai jutaan mimpi di bumi. Jika nilai-nilai yang diambilnya Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah suka. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah suka. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. kasus yang termakan sesuai dengan nilai angka tersebut, Selamanya. maka keputusan tersebut akan mampu mengakomodasi semua kepentingan dari pihak-pihak terlibat. Maka hal tersebut akan berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, Takkan kondusif, aman, dan nyaman. waktu. Pertanyaan ketujuh, apakah tantangan lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Dan adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Dalam kasus dilema etika, pada dasarnya apapun keputusan yang kita ambil dapat dibenarkan secara moral, akan tetapi perlu memperhatikan prinsip-prinsip dalam pengambilan keputusan, yaitu prinsip berpikir berbasis hasil akhir, prinsip berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli, dan semua tergantung situasi dan kondisi yang ada di lapangan. Pertanyaan ke-8 yaitu apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Pengaruhnya adalah merdeka belajar. Merdeka belajar artinya murid bebas mencapai kesuksesannya, kebahagiaan sesuai minat dan potensi tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun, di mana diharapkan peserta didik sukses sesuai bidangnya dan bahagia karena mendapatkan sesuai keinginannya, serta bertanggung jawab atas Sampai apa yang engkau dipilih. Guru berfungsi untuk memfasilitasi, mengasah bakat dan minat yang sudah ada. pelangi. Pertanyaan ke-9, bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan Bebaskan dan masa depan mimpimu murid-muridnya? di Seperti yang diterjemahkan Ki Hajar Dewantara, bahwa seorang bintang di pendidik adalah amal, yang ibaratnya sebagai seorang petani yang menyemai benih di sawah. Menarilah dan Menjaga agar terus tertawa, begitu juga anak
mengembangkan potensi yang ada dalam diri anak, sehingga anak dapat mencapai pada konsentrasi yang tenaga di kuasa. Pertanyaan Cinta kedua, kita apakah di kesimpulan apa dunia yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi dan selamanya. keterkaitannya dengan modul sebelumnya? Tantangan pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan, di mana keterampilan itu harus dimiliki oleh semua pendidik Cinta dan harus sejalan dengan kepada filosofi hidup memberikan sebagai pemimpin senyuman abadi. jangan sadar Walau hidup kadang tak adil, tapi cinta lengkapi kita. Laskar pelangi takkan terikat waktu, jangan berhenti mewarnai jutaan mimpi di bumi. Oh, menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah suka. Bersyukurlah pada yang kuasa. Cinta kita di dunia. Oh, menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah suka. Bersyukurlah pada yang kuasa. Cinta kita di dunia selamanya. Kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi. Selamanya. Ketiga, menentukan dengan menentukan. Keempat, pengujian benar atau salah. Kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Takkan Keenam, melakukan terikat prinsip resolusi investigasi opsi dilema buat keputusan. Ketujuh, meninjau kembali keputusan dan merefleksikan. Pertanyaan ke-12, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah ada bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah mengambil keputusan dengan situasi dilema etika. Namun dalam pengambilan keputusan tidak mengikuti 9 langkah pengambilan keputusan, yaitu berdasarkan intuisi saja. Keputusan yang saya ambil sesuai perkenalan kebenaran dan tidak merugikan orang lain, serta tidak melalui uji kebenaran dan benar. Di modul ini saya banyak belajar tentang bagaimana 9 langkah pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Pertanyaan ke-13, bagaimana dampak mempelajari konsep pemikiran Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelumnya dan berlarilah tanpa dampaknya? Saya sedang ingin sampai dan wawasan baru sebagai individu, terutama ketika melihat masalah yang saya hadapi, yaitu perbedaan antara kasus dilema etika dan kehidupan moral. Pas pada jumlah pengambilan keputusan serta 3 prinsip pengambilan keputusan dan 9 langkah pengambilan bebaskan keputusan. mimpi Saya lebih percaya di diri dalam mengambil keputusan, angkasa, terutama sebagai pemimpin pembelajaran warnai dengan bintang melalui 9 di tahap jiwa. pengujian keputusan. Pertanyaan ke-14, seberapa penting pengambilan keputusan itu bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Walau Bagi saya dunia sangat tak penting, baik sebagai individu seindah maupun suka. sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah, untuk Bersyukurlah dapat membuat pada keputusan yang yang benar dan efektif serta kuasa. meminimalisir pengambilan Cinta keputusan yang salah, kita serta di mempercayai diri dunia dalam mengambil keputusan baik dalam kasus dilema etika maupun selamanya. Terima kasih sudah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.